Semua orang sepakat bahwa turunnya Soeharto salah satunya dipicu karena krisis ekonomi yang menghantam Indonesia di tahun 1997. Seperti apa kisah ini dimulai? Karena kondisi negara-negara Asia guncang, International Monetary Fund atau IMF, lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga sistem moneter internasional, mengeluarkan beberapa paket bailout atau dana talangan untuk negara-negara yang paling parah terkena krisis moneter. Ya, ini adalah upaya agar negara-negara tersebut tidak bangkrut. Indonesia mendapat dana talangan 43 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi di balik uang bailout itu tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kemarahan rakyat semakin menjadi-jadi, mahasiswa pun tambah nekat. Dan satu kalimat mulai diteriakan lebih lantang. Turunkan Soeharto. Sebagian dari Gen Z mungkin belum tahu, pada tahun 1998 Indonesia diguncang unjuk rasa besar-besaran. Unjuk rasa tersebut menjadi titik balik paling dramatis dalam sejarah modern Indonesia, yaitu jatuhnya Soeharto dari kekuasaannya selama 32 tahun. Ini bukan cerita film, ini juga bukan kisah biasa. Tapi ini perjalanan panjang penuh drama yang membuat Indonesia berubah total. Yuk, kita flashback. Mungkin sebagian dari kalian ada yang melihat langsung seperti saya, seperti apa kondisi negara kita saat Presiden Soeharto turun. Sebagian mungkin cuma dengar ceritanya dari orang tua, dari baca buku atau berita. Yang pasti, semua orang sepakat bahwa turunnya Soeharto salah satunya dipicu karena krisis ekonomi yang menghantam Indonesia di tahun 1997. Seperti apa kisah ini dimulai? Juli 1997, krisis moneter mengguncang Asia. Dimulai dari Thailand pada tanggal 2 Juli 1997. Nilai tukar baht terhadap dolar Amerika Serikat turun drastis. Krisis ini langsung menyebar ke berbagai negara di Asia, kemudian menimbulkan kekhawatiran akan kehancuran ekonomi dunia. Selain Thailand, Indonesia dan juga Korea Selatan jadi negara yang paling parah terkena dampak krisis ekonomi ini. Di Indonesia pada waktu itu, nilai tukar rupiah ambruk dari Rp2.500 per dolar Amerika menjadi Rp3.800 per dolar Amerika. Dan terus merosot sampai Rp16.000 per dolar Amerika. Otomatis harga kebutuhan pokok melonjak. Masyarakat juga mulai panik dan investor asing pun hengkang dari Indonesia. Suasana ekonomi mirip domino. Satu persatu runtuh. Dan bayangin, Presiden Indonesia Soeharto pada saat itu masih tenang-tenang. Masih percaya diri bisa mengatasi semuanya. Dengan pede Pak Presiden bahkan jalan-jalan ke luar negeri. Tapi rakyat sudah mulai gemetar. Gimana nggak gemetar? Harga beras yang biasanya stabil tiba-tiba naik drastis. Sementara stoknya juga semakin menipis. Di pasar emak-emak mulai antri panjang. Ini bukan lagi soal politik, ini soal perut. Harga beras, minyak, semuanya naik. Rakyat panik dan demo semakin sering. Dan untuk pertama kalinya, kampus-kampus jadi pusat perlawanan terhadap pemerintah. Karena kondisi negara-negara Asia guncang, International Monetary Fund atau IMF, lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga sistem moneter internasional, mengeluarkan beberapa paket bailout atau dana talangan untuk negara-negara yang paling parah terkena krisis moneter. Ya, ini adalah upaya agar negara-negara tersebut tidak bangkrut. Indonesia mendapat dana talangan 43 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi di balik uang bailout itu tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya sejumlah subsidi harus dicabut dan reformasi ekonomi besar-besaran. Akibatnya harga BBM naik, listrik pun jadi naik. Kondisi ini membuat harga-harga semakin menggila dan rakyat marah pada saat itu. Ditambah lagi isu korupsi, kemudian kolusi dan juga nepotisme atau yang kita kenal dengan KKN semakin menggurita terutama di pemerintahan. Periode Februari dan Maret 98, kampus-kampus mulai bergejolak. Mahasiswa turun ke jalan
Mereka meneriakan reformasi, tapi mereka masih belum berani minta Soeharto turun. Saat itu beberapa aktivis pun ditangkap. Di tengah berbagai krisis yang muncul di masyarakat, Soeharto kembali naik jabatan sebagai presiden masa jabatan yang ke-7. Ia dilantik 11 Maret 1998. Masyarakat yang sudah marah dengan keadaan yang semakin sulit, makin antipati dengan pemerintah. Kemarahan rakyat semakin menjadi-jadi, mahasiswa pun tambah nekat. Dan satu kalimat mulai diteriakkan lebih lantang. Turunkan Soeharto. Hanya berselang 2 hari setelah pelantikan presiden, insiden berdarah merenggut nyawa 4 mahasiswa Trisakti, Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan juga Hendriawan Sie. Mereka ditembak saat berunjuk rasa anti Soeharto pada 12 Mei 1998. Gugurnya 4 mahasiswa itu menjadi pemantik revolusi dan semakin besar. Seluruh lapisan masyarakat Indonesia berduka dan juga marah. Akibatnya tragedi ini diikuti dengan peristiwa anarkis di ibu kota dan juga di beberapa kota lainnya pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998. Di Jakarta, mal, toko-toko, rumah etnis Tionghoa dan mobil-mobil dibakar. Grogol, glodok sampai Cempaka Putih, asap mengepul di mana-mana. Dan ketakutan terlihat di sana-sini. Pemerintah seakan-akan lumpuh. Saat peristiwa itu Soeharto sedang pergi ke Kairo, Mesir mengikuti KTT G15. Mahasiswa semakin marah karena presiden keluar negeri di saat rakyatnya sedang meledak. Selain mahasiswa, akademisi juga muncul membawa semangat bersama. Salah satunya Amin Rais. Ketua Umum PP Muhammadiyah dan akademisi UGM yang dikenal lantang mengkritik Orde Baru. Dia menggalang massa untuk mengadakan aksi akbar pada tanggal 20 Mei 1998 di lapangan Monas yang disebut aksi reformasi total. Namun aksi ini batal, dilarang oleh pemerintah dengan dalih keamanan. Nah, semua peristiwa tersebut semakin menguatkan mahasiswa untuk menuntut pengunduran diri Soeharto dari kursi presiden. Aksi unjuk rasa di mana-mana dan kemudian mengerucut pada aksi pendudukan gedung DPR. 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa dari UI, Trisakti, Atmajaya, dan kampus lain long march dari arah Semanggi ke gedung DPR RI. Selain mahasiswa, masyarakat umum pun ikut bergabung. Seniman, sopir angkot, pedagang pasar, semua ikut teriak, reformasi, reformasi. Aparat tentara dan polisi yang awalnya memasang kawat duri di Jalan Gatot Subroto, kemudian mereka memilih mundur. Beberapa dari mereka bahkan justru memberikan simpati kepada para pengunjuk rasa. Di halaman gedung DPR, ribuan mahasiswa kumpul, mereka bergantian berorasi. Banyak mahasiswa tidur semalaman di dalam dan juga di luar kompleks DPR RI. Tanggal 19 dan juga 20 Mei 1998, tekanan semakin keras. Jumlah mahasiswa yang berdatangan ke gedung DPR RI terus bertambah. Bukan cuma dari Jakarta, tapi juga dari Bandung, dari Jogja, Solo, Malang. Rame-rame datang menggeruduk DPR RI. Spanduk-spanduk dibentangkan di balkon DPR RI berisi tulisan "Turunkan Soeharto, reformasi atau mati. Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN." Soeharto yang tetap menunjuk anaknya Siti Hardianti Rukmana atau Mbak Tutut sebagai Menteri Sosial dan Bob Hasan, kroni dekatnya, menjadi menteri dalam Kabinet Pembangunan ke-7 yang dilantik pada tanggal 16 Mei 1998, semakin memancing kemarahan rakyat. Sehari setelah Kabinet Pembangunan 7 dibentuk, 14 menteri menyatakan mundur. Di antaranya Ginanjar Kartasasmita, Mari Muhammad, dan Akbar Tanjung. Alasan mereka satu, tidak ingin jadi bagian dari solusi palsu. Tekanan pada Soeharto semakin besar. Bahkan B.J. Habibie yang pada saat itu wapres sudah mulai bicara soal transisi kekuasaan. ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, juga mulai ambil jarak. Jenderal Wiranto, Panglima ABRI saat itu, mulai bicara dengan nada netral. Sementara di luar istana, dari halaman DPR teriakan "Turunkan Soeharto" semakin menggema. Akhirnya setelah ekonomi kolaps, mahasiswa menduduki DPR RI dan kemarahan rakyat terus membara, menyusul kemudian ditinggalkan menteri-menterinya. Pada 21 Mei 1998, Soeharto memilih mundur. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia
Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Setelah 32 tahun, Jenderal Besar Soeharto akhirnya menyerah. Gedung DPR RI meledak dalam sorak dan tangis. Mahasiswa merayakan kemenangan, mereka saling peluk, menyanyikan Indonesia Raya, dan juga sujud syukur. Setelah 32 tahun, akhirnya rakyat mengubah arah sejarah tanpa senjata. Soeharto bukan cuma lengser dari jabatan, dia jatuh sebagai simbol kekuasaan absolut yang terlalu lama berdiri. Yang menjatuhkannya bukan kudeta, bukan karena perang saudara, tapi rakyatnya sendiri. Mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga, pekerja, bahkan sebagian menteri dan jenderalnya sendiri. Setelah Soeharto turun, B.J. Habibie dilantik sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia 2 jam setelah Soeharto menyatakan mundur. Jumat 22 Mei 1998, ribuan mahasiswa memutuskan meninggalkan gedung DPR RI secara damai. Kami datang tanpa kekerasan dan kami pulang tanpa kekerasan. Ini kemenangan rakyat. Masyarakat sipil mulai dari ibu-ibu, tukang becak, pedagang, sampai sopir bus. Semua mengantar mahasiswa dengan derai air mata dan tepuk tangan kebanggaan. Sejarah ini tidak diharapkan untuk terulang. Karena harapan dari para pejuang reformasi adalah Indonesia yang bersih, bebas KKN. Indonesia yang adil dan makmur. Saya sebagai saksi sejarah sangat ingin cita-cita reformasi terwujud di negeri ini. Saya David Silahoy. Sampai jumpa.